Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Abdul Rafiq bin Ghufran hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 152. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu at-tasriful lughawi. Tasrif lughawi. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan tentang tasrif istilahi. Ingat di awal-awal pelajaran tasrif sudah kita sebutkan ada dua tasrif. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi. Tasrif istilahi itu adalah perubahan yang menyamping, horizontal, sedangkan tasrif lughawi adalah perubahan yang ke bawah atau vertikal. Atau dengan kata lain, tasrif istilahi adalah perubahan kata dilihat dari jenis katanya. Sedangkan tasrif lughawi adalah perubahan kata dilihat dari jumlah dan jenis pelakunya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat di sini di halaman 152, al-faslul awwalu, fasal yang pertama. At-tasriful lughawi li fi'lil madhi al-mabni lil ma'lumi. Tasrif lughawi untuk fi'il madhi yang maklum, bukan yang majhul. Nah, sekarang lihat pada tabel bagian yang paling kanan dulu. Di situ ada tulisan ismun dhahirun, isim dhahir. Nah, sekarang di bawahnya kolom yang paling kanan itu adalah kolom acuan. Kolom acuan untuk membaca tabel ini. Dan di situ ada 14 row, ada 14 baris yang harus diperhatikan. Baris yang pertama, ghaibun. Ghaibun itu artinya orang ketiga. Karena kalau kita berbicara dengan orang lain, kemudian objek yang kita bicarakan tidak ada di sana, berarti dia orang ketiga. Dan di sini ghaibun dalam bentuk mufrad. Nah, berarti untuk row pertama ini, untuk baris pertama ini adalah acuan untuk orang ketiga yang tunggal. Ghaibun, orang ketiga tunggal. Di bawahnya ada ghaibatani. Artinya dua orang yang ghaib. Nah, berarti ini acuan untuk orang ketiga, jumlahnya dua orang. Di bawahnya ada ghaibuna. Berarti ini orang ketiga, jumlahnya jamak, 3 orang atau lebih. Di bawahnya ada ghaibatun. Maka ini orang ketiga, kemudian tunggal, kemudian muannats, perempuan. Kalau tadi semuanya laki-laki ya. Ghaibun, ghaibani, ghaibuna. Itu semua laki-laki. Kalau ini ghaibatun, orang ketiga, tunggal, perempuan. Ghaibatani, orang ketiga, 2 orang dan perempuan. Di bawahnya ada ghaibatun. Berarti ini orang ketiga, jamak, dan perempuan. Di bawahnya ada mukhatabun. Nah, mukhatabun itu orang yang menjadi lawan bicara. Dalam bahasa Indonesia, orang kedua. Mukhatabun itu orang kedua. Maka di sini acuan untuk orang kedua, tunggal dan laki-laki. Bawahnya ada mukhatabani. Berarti ini orang kedua, 2 orang dan laki-laki. Bawahnya ada mukhatabuna. Berarti ini acuan untuk orang kedua, jamak dan laki-laki. Di bawahnya ada mukhatabatun. Maka ini orang kedua, tunggal, dan perempuan. Di bawahnya ada mukhatabatani. Berarti ini orang kedua, jumlahnya 2 orang, dan perempuan. Di bawahnya ada mukhatabatun. Berarti ini orang kedua, jamak, dan perempuan. Nah, di bawahnya ada mutakallimun atau mutakallimatun. Mutakallimun artinya orang yang berbicara. Dalam bahasa Indonesia, orang pertama. Si pembicara, orang yang bicara. Baik laki-laki maupun perempuan, sama. Nah, di baris yang terakhir, yang ke-14, itu mutakallimani atau mutakallimuna, atau mutakallimatani, atau mutakallimatun. Itu maksudnya adalah orang pertama yang bicara, baik dia 2 orang maupun lebih. Ya, 2 orang maupun jamak. Ini berada dalam satu row yang sama. Nah, kalau sudah paham acuan ini, 14 row ini, 14 baris ini,
maka bisa membaca keseluruhan tabel. Nah, sekarang lihat pada kolom yang kedua, yang masih di bawah label ismun dhahirun ya. Di situ ada Muhammadun. Ya, Muhammadun ini salah satu contoh, ya. Ini contoh saja. Contoh isim dhahir. Kalau dia ghaib tadi artinya orang ketiga dan tunggal dan laki-laki, maka Muhammadun. Nah, kata Muhammad, kalau dia ada dua orang Muhammad dan itu dia orang ketiga, maka menjadi Muhammadani. Nah, Muhammad kalau dia banyak, yang namanya Muhammad banyak, dan dia orang ketiga, maka Muhammaduna. Kemudian contoh untuk yang mu'annats. Kalau dia orang ketiga, mu'annats tunggal. Contohnya Aisyatun. Aisyatun, kalau dia ada dua Aisyahnya, dan dia orang ketiga, maka menjadi Aisyatani. Aisyah, kalau dia ada banyak, dan dia orang ketiga, maka menjadi Aisyatun. Kemudian contoh untuk lawan bicara, orang kedua, mukhatab. Contohnya Muhammad. Contohnya kalau kita bicara dengan Muhammad sebagai orang kedua, maka ia Muhammadu. Tapi kalau lawan bicara kita namanya Muhammad, ada dua orang, maka kita panggil dia, ya Muhammadani. Wahai dua Muhammad. Kalau lawan bicara kita namanya Muhammad, ada tiga orang atau lebih, maka kita katakan ya Muhammaduna. Adapun untuk perempuan, contohnya Aisyah. Kalau lawan bicara kita, orang kedua, namanya Aisyah, maka kita katakan ya Aisyatu. Kalau Aisyahnya ada dua, maka ya Aisyatani. Kalau Aisyahnya itu banyak, maka ya Aisyatu. Nah, sekarang lihat pada kolom yang ketiga, di situ ada label ad-dhamiru, dhamir. Dhamir itu kata ganti. Untuk orang ketiga, tunggal laki-laki, lihat pada acuan kolom paling kanan, ghaib. Orang ketiga tunggal laki-laki untuk ghaib, maka kita panggil dengan huwa, kata gantinya. Yang kalau kita terjemahkan dia. Nah, dia itu kan orang ketiga tunggal laki-laki. Sedangkan untuk orang ketiga yang jumlahnya dua orang laki-laki, maka kita gunakan huma. Artinya mereka berdua. Untuk orang ketiga yang jamak dan laki-laki, maka kita gunakan hum. Untuk perempuan, orang ketiga tunggal, kita gunakan hiya. Untuk orang ketiga perempuan dan jamak, kita gunakan hunna. Jadi mereka, kalau perempuan itu hunna. Orang kedua tunggal dan laki-laki, kita gunakan anta. Anta itu kamu, ya kan? Karena orang kedua, lawan bicara kita. Kalau ada dua orang kedua lawan bicara, maka antuma, kalian berdua. Kalau lebih dari dua orang, maka antum. Kalau perempuan tunggal, orang kedua, maka anti. Kalau perempuan dua orang dan itu orang kedua, maka antuma, sama dengan laki-laki. Dan kalau orang kedua, perempuan dan jamak, maka antunna. Kalau laki-laki tadi antum, kalau perempuan antunna. Kalau orang pertama, maka kata gantinya ana. Ana itu saya. Adapun kalau orang pertama, baik dua orang maupun jamak, baik laki-laki maupun perempuan, maka kata gantinya adalah nahnu. Nah, ini silakan dihafal. Ya, cara menghafalnya dengan kita urutkan dari atas sampai bawah. Nah, jadi dihafalkan dengan cara sebagai berikut. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Seperti itu. Dihafalkan seperti itu ya. Kemudian kolom yang keempat adalah kolom untuk fi'il yang sahih, fi'il yang tidak terdapat huruf mu'tal. Perhatikan, saya tidak akan merinci lagi satu persatu ya. Jadi gunakan acuan pada kolom yang sebelah kanan tadi. Nah, dan ini perlu dihafalkan. Jadi untuk fi'il yang sahih, tasrif lughawinya, shorof standarnya adalah sebagai berikut. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Contohnya di sini disebutkan kalau kita menggunakan fi'il alima.
artinya mengetahui. Maka sharafnya sebagai berikut. Alima alima alimu, alimat alimata alimna, alimta alimtuma alimtum, alimti alimtuma alimtunna, alimtu alimna. Jadi alima dia mengilmui, alima mereka berdua mengilmui, alimu mereka 3 orang atau lebih mengilmui, alimat dia perempuan 1 orang mengilmui, alimata mereka berdua perempuan mengilmui, alimna mereka banyak 3 atau lebih perempuan mengilmui, alimta Anda 1 orang, orang kedua telah mengilmui, alimtuma kalian berdua 2 orang telah mengilmui, alimtum kalian 3 atau lebih telah mengilmui, alimti engkau perempuan 1 orang telah mengilmui, alimtuma kalian berdua perempuan 2 orang telah mengilmui, alimtunna kalian 3 orang atau lebih perempuan telah mengilmui, alimtu aku telah mengilmui, alimna kami 2 orang atau 3 orang atau lebih telah mengilmui. Nah, demikian juga untuk fi'il yang mahmuz dan mithal, itu sama ya. Wazannya sama dengan yang tadi sudah disebutkan ya, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Hanya saja yang mahmuz dan yang mithal itu yang terdapat huruf illah. Namun ala kulli hal tidak ada perbedaan tentang tasrifnya. Jadi sekali lagi diharapkan para santri sekalian menghafal tadi ya, terutama pada kolom yang ketiga dan yang keempat. Huwa humahum itu dihafal sampai bawah. Kemudian fa'ala fa'ala fa'alu itu juga dihafal sampai bawah. Dan juga tasrif lughawi untuk isim juga dihafal ya. Ghaibun ghaibani ghaibuna, ghaibatun ghaibatani ghaibatun, mukhatabun mukhatabani mukhatabuna, mukhatabatun mukhatabatani mukhatabatun, ana nahnu. Contohnya kalau kita terapkan pada isim mudarrisun, maka tasrifnya sebagai berikut. Mudarrisun mudarrisani mudarrisuna, mudarrisatun mudarrisatani mudarrisatun, ya mudarrisu ya mudarrisani ya mudarrisuna, ya mudarrisatun ya mudarrisatani ya mudarrisatun, ana nahnu. Ya berarti ada 3 kolom yang perlu dihafal ya. Kolom nomor 1, kolom nomor 3 dan kolom nomor 4. Kemudian di bawah ada al-amthilah, beberapa fi'il yang dibawakan oleh penulis sebagai contoh untuk latihan. Kita ambil 1 contoh. Misalnya nasara. Kalau kita tasrif, nasara nasara nasaru, nasarat nasarata nasarna, nasarta nasartuma nasartum, nasarti nasartuma nasartunna, nasartu nasarna. Seperti itu. Silakan para santri sekalian untuk mencoba contoh-contoh yang lain. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.